Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an masih di surah An-Nisa. Kita akan mengkaji ayat 88 sampai dengan ayat ke-91. Imam Ahmad meriwayatkan sabab nuzul ayat ini sampai kepada sahabat Zaid bin Sabit. Ayat ini diturunkan terkait dengan sikap orang-orang muslim setelah peperangan Uhud. Mereka berbeda pendapat bagaimana bersikap terhadap 300 orang yang tidak jadi ikut perang Uhud. Awalnya kan Rasulullah SAW itu mengadakan musyawarah ketika mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan melakukan penyerbuan kembali ke Madinah. Di antara sahabat-sahabat itu ada yang mengusulkan agar Rasulullah dan pasukan muslim tidak perlu keluar, tapi ditunggu aja nanti perangnya di dalam kota. Ini didukung oleh pemuka-pemuka Khazraj ya, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi sahabat-sahabat muda yang belum berkesempatan mengikuti perang Badar, mereka ingin perangnya di luar Madinah. Yang menjadi dasar pertimbangan kalau perangnya dalam kota nanti kotanya akan rusak. Kemudian khawatir perlindungan terhadap anak-anak dan wanita. Karena kalau perang kemudian kalah kan otomatis semua penduduknya akan dijadikan sebagai budak. Laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Hukum perang kan begitu. Karena perdebatan ini tidak selesai, hanya Rasulullah kemudian berdiri masuk ke dalam rumah. Keluar lagi sudah mengenakan baju perangnya, baju perang yang beliau miliki. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya ketika ditanya, ya Rasul, kata para sahabatnya itu, kalau Anda mengendaki kita perang dalam kota, kita ikut aja. Rasulullah kemudian menyampaikan jawaban, ketika seorang nabi atau seorang rasul sudah mengenakan baju perangnya, maka tidak ada alasan untuk mundur. Maka Rasulullah kemudian memutuskan untuk keluar Madinah sebagaimana perang Badar, membawa 1000 orang pasukan. Begitu keluar Madinah, ternyata yang 300 orang ini balik kanan. Orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia menyampaikan kepada para pengikutnya, kita tidak usah ikut repot-repot berperang karena Rasul tidak mendengarkan pendapat kita. Ini tanda dari orang munafik itu mutungan. Makanya dengan tidak boleh mutungan ya. Kalau dengan mutungan berarti ada tanda-tanda kemunafikan. Jadi karena dianggap usulnya diabaikan, akhirnya nyongora melulahan. Sehingga yang berangkat perang hanya 700 orang, orang Quraisynya ada 3000. Sudah kita kaji sejarah perang Uhudnya di Al-Quran surah Ali Imran. Awalnya menang, tapi karena orang-orang yang di atas bukit Uhud itu tergelincir hatinya, melihat ghanimah, mereka ikut turun. Sehingga kemenangan itu sirna, diganti dengan kekalahan. Ketika mereka kembali ke Madinah, kemudian mereka berdebat. Ini yang
pada balik tidak jadi perang itu mau kita apain kan? Karena mereka akan melakukan dosa besar. Di antara 7 dosa besar adalah lari dari medan perang. Nah, ini malah belum perang sudah balik. Sebagian mengatakan ya sudah dihukum saja dengan cara dibunuh. Yang lain mengatakan enggak, jangan dibunuh karena mereka lahiriannya muslim. Maka Allah turunkan ayat 88 sampai 91. Itu sabab nusul ya. Ini hikmahnya Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Sehingga ketika ada persoalan ayatnya turun. Tidak seperti kitab-kitab terdahulu itu turun langsung selesai. Komplit satu kitab itu. Kalau Quran kan kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau digenapkan 23 tahun. Itu berangsur-angsur. Maka sering Quran itu mengawali ayatnya dengan kalimat yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Kalau Qurannya turun terlebih dahulu tentu tidak ada kalimat yas'alunaka. Ini Al-Quran. Kemudian Allah SWT menyampaikan teguran dengan turunnya ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Fama lakum, maka mengapakah kalian fil munafiqina terhadap orang-orang munafik fi'ataini terbelah menjadi 2 golongan. Wallahu, dan Allah arakasahum telah membalikkan mereka bima kasabu dengan sebab perbuatan mereka. Makna membalikkan mereka ini ada 2. Yang pertama mereka balik tidak jadi perang. Itu karena ada keraguan-raguan di dalam hati mereka. Jangan-jangan nanti perang pada mati, balik ke Yuhan. Jadi mereka balik itu Allah yang melakukan. Karena Allah ingin memisahkan mana yang benar-benar mukmin dan mana yang munafik. Dalam bahasa pertambangan mana yang emas dan mana yang tembaga. Warnanya sama nih, kuning emas. Tapi ketika diamati, ternyata ini emasnya bukan asli warnanya, tapi hasil disepuh ini. Itu membedakannya seperti itu. Maka ada proses dipanaskan. Orang-orang munafik juga begitu dipanaskan, diajak untuk berperang. Ternyata mereka balik. Yang kedua, makna wallahu arkasahum bima kasabu. Mereka membalik terhadap kekafiran. Yang tadinya mereka mengaku sudah beragama Islam, tapi karena sikap mereka menyebabkan mereka kembali kepada keyakinan sebelum beragama Islam. Kemudian Allah bertanya, kalau orang sudah kembali kepada keyakinan sebelum beragama Islam, aturiduna, apakah kalian menginginkan angtahtu, kalian memberikan petunjuk man kepada orang adallallahu yang telah Allah sesatkan. Ada orang yang Allah berikan petunjuk karena memang orang itu mencari dan menginginkan. Ada orang yang disesatkan karena memang dia meninggalkan petunjuk. Jadi Allah itu adil. Orangnya mau dikasih nih, tidak mau, ya sudah. Orangnya datang membuka hatinya untuk diberi, ya Allah beri. Maka di Al-Quran surah Al-An'am itu ada kalimat begini. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ada orang yang Allah kehendaki karena dianya memang pengen. Dia datang kepada Allah, oleh Allah yashrah sadrahu. Hatinya dilapangkan sehingga al-Islam itu masuk. Tapi ada orang yang wa may yaj'al ayyudillahu yaj'al doyikon, jadi hatinya itu doyikon, merasa sempit.
Ketika Al-Quran dibacakan itu seperti orang yang tinggal malam hari di rumahnya, gelap gulita, kemudian mendengar petir. Ini yang Allah gambarkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 19 ya. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Jadi ketika Quran dibacakan seperti orang mendengarkan petir pating jelikir. Mereka masukkan jari-jarinya asabi'ahum fi adhanihim supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Ini kan penyakit munafik. Sehingga oleh Allah SWT tanya, apakah kalian menginginkan orang-orang yang sudah seperti itu mau kalian berikan petunjuk? Wa may yudlilillahu, dan siapa yang Allah sesatkan, falang tajidalahu sabila, maka dia tidak akan mendapatkan jalan untuk kembali kepada petunjuk. Ini sama dengan yang nanti akan kita temukan ayatnya, peringatan Allah di An-Nisa juga. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Ada orang yang sudah beriman nih, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, maka Allah akan tambahi kekafirannya sehingga dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan tidak akan mendapatkan jalan untuk kembali. 89. Waddu, mereka menginginkan law takfuruna, seandainya kalian menjadi kafir, kama sebagaimana kafaru, mereka kafir. Jadi orang munafik itu aslinya orang kafir, pura-pura masuk Islam untuk mengakali orang-orang muslim agar kembali kepada kekafiran. Fatakununa sawaan, maka kamu akan menjadi sawaan, sama dengan mereka. Fala tatakhidu minhum, maka janganlah kalian jadikan di antara mereka auliya, sebagai wali-wali. Apa maknanya? Sudah pernah saya terangkan di tafsir surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Setelah menerangkan tentang ayat kursi kan. Jangan jadikan orang munafik sebagai wali. Apa maknanya? Pemimpin. Apa maknanya? Pelindung. Apa maknanya? Teman setia. Jangan menjadikan orang munafik sebagai teman setia, sebagai pemimpin. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa menjaga rahasia. Karakter utama munafik kan dusta. Hatta sehingga yuhajiru, mereka hijrah, kecuali mereka kemudian bertaubat, memperbaiki diri, ya kita boleh jadikan mereka sebagai wali. Yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fakhudhuhum, maka tawanlah mereka. Jadi ketika mereka kira-kira mau mempersukar orang-orang mukmin, ya tangkap. Kalau mereka memerangi, waqtuluhum, perangilah mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu menjumpai mereka. Jadi para sahabat itu diingatkan, kalau mereka orang munafik kemudian menyerang kalian dari belakang, kan orang munafik itu senangnya nunggu-nunggu kesempatan. Kalau menang akan berdiri paling depan, kalau orang mukminnya lengah ikut nyerang. Kalau kalah lari duluan. Kan strateginya begitu. Wala tattahidu minhum, dan janganlah kalian jadikan di antara mereka waliyan, wali, wala nasiron, dan penolong. Ini diulangi oleh Allah 2 kali.
Bapak ya. Fala tattahidu minhum awliya, diulangi wala tattahidu minhum waliya. Ini menunjukkan sangat berbahayanya orang-orang munafik terhadap orang-orang mukmin. 90. Illa kecuali alladzina orang-orang yang yasiluna mereka meminta perlindungan ila qaumin kepada suatu kaum bainakum antara kalian wa bainahum dan antara mereka misaqun ada perjanjian. Kata Allah kecuali orang munafiknya lari ke perkampungan-perkampungan orang-orang kafir, yang orang kafir itu ada perjanjian dengan Rasul untuk tidak saling memerangi. Jadi kalau sekarang istilahnya meminta suaka. Dia memusuhi Rasul nih di Madinah. Tapi takut kemudian dihukum, dia lari ke perkampungan yang kampung itu sudah ada perjanjian dengan Rasul untuk tidak saling berperang. Kalau mereka lari ke sana ya biarin. Kecuali ada perjanjian ekstradisi. Nah, yang lari sana berarti kembalikan sini kan. Kalau tidak ada biarin aja. Auja'ukum atau mereka datang kepada kalian hasirat suduruhum dengan hati yang berat ayyuqatilukum untuk memerangi kalian au yuqatilu qaumahum atau memerangi kaum mereka. Kecuali orang-orang yang lari ini datang nih kemudian bilang pada Rasulullah, ya Rasul aslinya aku tidak pengen lari tadi ya Rasul. Sih kenapa? Karena aku berat untuk memerangi mereka, tapi juga tidak tegel dengan teman-teman yang ngajak pulang. Ini kan tanda munafik lagi. Jadi orang munafik itu tidak bisa memilih. Diajak perang yang sana ora tega, diajak bolos ora gelem, ora tega, Pak. Ini hasirat sudur. Ayyuqatilukum supaya mereka memerangi kalian au yuqatilu qaumahum atau mereka memerangi kaum mereka. Walau sya'allahu seandainya Allah mengendaki la sallatahum alaikum, pasti Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka atas kalian, falaqatalukum kemudian mereka memerangi kalian. Jadi ini pun pertolongan Allah. Jadi orang munafik itu satu sisi hatinya ragu-ragu itu juga keuntungan. Sebab kalau mereka ikut berperang, kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ketika mereka berperang malah mereka memerangi kalian. Kan kalau 300 ini ikut nyerang yang 700 ditambah 3000 kan jadi lebih berat. Jadi udahlah balik saja. Daripada nyerandu, gandul, ngeruweti mana pada balikan. Itu maknanya. Fa ini tazalukum maka jika mereka membiarkan kalian, falam yuqatilukum kemudian mereka tidak memerangi kalian, wa alqau dan mereka datang ilaikum kepada kalian assalama menawarkan perdamaian. Jadi orang mukminnya disuruh membiarkan kalau mereka datang terus ngomong damai ya, harapan perang. Fama ja'alallahu lakum maka Allah tidak jadikan untuk kalian alaihim atas mereka sabilan jalan untuk memerangi mereka. Yang diterima lahiriahnya. 91. Satajiduna pasti kalian akan menemukan akhirina kaum yang lain. Yuriduna mereka menginginkan ayyak manukum mereka mendapatkan rasa aman dari kalian wa ya'manu qaumahum dan mereka mendapatkan rasa aman dari kaum mereka.
Ini kalau dalam politik namanya main dua kaki. Ada orang yang senangnya cari aman. Ikut yang menang tapi rasa oposisi kan ada yang begitu. Jadi ada politikus yang di dalam nih tapi kayak bela rakyat, tapi di depan rakyat kayak bela pemerintah misalnya gitu. Itu namanya orang yang main dua kaki, politik dua kaki. Ini kan ya karakter munafik lagi, karena sebenarnya kan ya harus diputuskan kalau mau masuk ke dalam ya totalitas nih, kalau mau di luar ya totalitas, ngeritis itu ya totalitas. Ini ada karakter kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang pengen aman tidak diperangi oleh orang-orang muslim, juga tidak ingin diperangi oleh orang-orang kafir. Jadi orang munafik itu begitu. Kullama setiap ruddu mereka kembali ilal fitnati, kepada al fitnah. Ketika mereka diberi ujian nih. Ujiannya apa? Mau ada perang. Urkisu fiha, mereka balik kemana? Ke dalam sifat ragu-ragu. Melu apa ora ya? Nanti kalau ikut ya tadi balik. Jadi pasukannya jalan, dianya pulang. Sing penting wis katon. Jadi kayak orang sekarang mangkat apa ora oleh undangan? Mangkat, kening durung siap-siap. Lah ngongkoan sing penting ngaton narai. Ngaton rai ini ya panik. Itu tanda munafik. Padu absen ngaton rai. Anak pengajian anak itu mangkat ngongkoan lah. Wis mulai ka ya mau dilat mana? Anjuk mana terus grok salaman boleh nyelintis pan. Jangan lakukan itu. Anggapan mangkat orang makasisan, anggar mangkat yang ada rampung. Sikap pekewuh itulah yang menyebabkan munculnya keraguan-raguan. Pak, ada undangan, acaranya apa? Acaranya kayak orang cocok. Harus semangat. Maaf ya Pak, saya tidak datang. Kenapa? Acaranya tidak cocok dengan hati dan pikiran saya. Kenapa? Tadi udah saya sampaikan tidak cocok dengan hati dan pikiran saya. Maaf ya, tidak bisa datang. Jangan, oh ya, siap, insya Allah. Begitu orangnya pergi, acaranya kayak kue, ya kayak nguras serga. Makanya insya Allah. Akhirnya mangkat mana, salaman wis ya tak balik lah ke beriman. Namanya tidak punya pendirian. Katakan saja kalau tidak cocok ya, tidak bisa datang. Kalau mau datang, ya ikuti sampai selesai. Ini karakter orang munafik itu begitu. Akhirnya mereka urki sufi, senangnya balik. Fa'ilam ya'tazilukum, maka jika mereka tidak membiarkan kalian, wa yulku ilaikum, menemui kalian as-salama dengan perjanjian, dengan perdamaian. Wa yakufu aydiyahum, mereka tidak menahan tangan mereka. Jadi kata Allah, kalau orang munafik ini mau menyerang, tidak menunjukkan tanda-tanda berdamai, tidak menahan tangan untuk mencabut senjata, kata Allah, fakhuduhum, maka tawanlah mereka, wa qatuluhum, perangilah mereka, haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Jangan sampai mereka yang mendahului kalian, nanti kaliannya kalah. Wa ulaikum, dan untuk kalian ja'alna, kami jadikan lakum untuk kalian alaihim, atas mereka sultanan mubina. Sultanan di sini dimaknai alasan ya. Alasan mubina yang jelas. Allah memberikan izin. Kalau mereka memerangi kalian, mereka tidak mau damai, mereka mengeluarkan senjata, kata Allah,
silakan dilawan. Walaupun lahiriahnya mereka menampakkan tanda-tanda keimanan, karena hati mereka sebenarnya kafir. Ini syariat yang Allah berikan kepada orang-orang muslim ketika menghadapi orang-orang munafik. Kita ke 92 93. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidaklah orang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja. Ayat ini Allah turunkan ya terkait dengan salah seorang sahabat namanya Ayas. Ketika dia melakukan pembunuhan karena tidak sengaja. Yang dibunuh adalah Al-Haris ibnu Yazid Al-Ghamidi. Al-Haris ini sudah masuk Islam, tetapi kemudian dia tidak sempat hijrah. Sampai ketika perang Badar, dia ikut perang Badar bersama orang-orang Quraisy. Begitu ikut perang Badar, kemudian Al-Haris ini ketemu dengan Ayas. Nah, oleh Ayas dibunuh karena barisnya di sana sih, Pak. Bunuh. Nah, ketika sudah selesai perang Badar ditemukan, loh, ini kan Al-Haris Al-Ghamidi, dia itu masuk Islam. Kaget, aduh, kan ini membunuh orang muslim kan? Maka kemudian terjadi perselisihan, bagaimana ini hukumnya? Allah turunkan An-Nisa 92. Wa man qatala mu'minan khata'an, dan siapa yang membunuh orang mukmin khata'an tidak sengaja. Karena orang mukmin itu barisnya ini anak di orang kafir. Maka ada hukumannya. Fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Hukumannya ada dua. Yang pertama disuruh memerdekakan budak yang beriman. Yang kedua disuruh membayar diyat kepada keluarganya. Illa kecuali ayyasaddaku, keluarganya menyedekahkan. Jadi hukumannya dua. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum, maka jika dia berada di kaum yang memusuhi kalian, huwa mu'minun, dan dia mukmin, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka hukumannya adalah memerdekakan budak mukmin. Jadi kalau ikut berperang di rombongan orang kafir kemudian terbunuh, maka yang membunuh hukumannya adalah memerdekakan budak. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Tapi kalau orang mukminnya berada di kaum yang punya perjanjian dengan Rasul untuk tidak saling memerangi, tapi tidak sengaja terbunuh, maka yang membunuh itu hukumannya dua. Satu, memerdekakan budak, yang kedua memberikan dia. Bagaimana kalau tidak punya budak, tidak punya untuk bayar diat? Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Disuruh berpuasa selama 2 bulan. Taubatan minallah, bertobat kepada Allah. Wa kanallahu, dan adalah Allah aliman hakiman, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini dalam perang Bapak Ibu ya. Kalau dalam keadaan damai kan ya tidak mungkin salah bunuh orang kan. Tapi bisa jadi kejadian. Lagi nebang pohon, tahu-tahu pohonnya roboh, ada orang lewat kan ya Pak. Kan niatnya bukan bunuh orang ya. Atau anak-anak main bola di halaman, tahu-tahu tang balik melayang di jalan ngantem orang naik motor, kan bisa saja orangnya terbunuh. Atau membuang bekas cucian piring lewat lawang pintu belakang,
barang buang ana wong liwat ke banjur wongnya keplarak tiba ninggal kan itu kan namanya tidak sengaja ya, Pak. Tapi kalau di KUHP kayaknya ada pasal tetap kena, namanya kelalaian yang menyebabkan orang meninggal itu ada hukumannya. Iya. Wong parkir mobil oleh ana wong numpak motor nyeruduk mobilnya dengan bisa kena parkir di tempat yang bukan untuk parkir. Masyarakat kita kan begitu kan, parkirnya kan di jalan. Malam-malam misalnya ada orang naik motor karena petang diseruduk, pek, sing nabraknya sing ninggal. Bisa menjadi persoalan karena parkirnya bukan di tempat kelalaian. Atau anak-anak main layang-layang itu gelasannya nyiret gulune wong numpak motor nih bisa dabluk ninggal. Nah, itu kan. Namanya kan tidak sengaja, pun. Itu ada hukumannya. Kalau hukuman dari Al-Quran itu tadi dua. Yang dihukum oleh Allah SWT adalah yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. 93 ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Dan siapa yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja, seperti peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ketika orang-orang kafir itu datang ke Madinah, kemudian mereka minta Rasul agar Rasul mengirimkan para qurra, para hafid ya, untuk mengajari mereka baca Al-Quran. 70 orang tidak tanggung-tanggung dikirimi. Di jalan dibantai. Rasulullah kan sangat marah ya. Sampai beliau kan 1 bulan, jadi peristiwanya sama seperti perang Uhud. Rasulullah hampir 1 bulan itu membaca kunut yang kita kenal dengan kunut nazilah untuk melaknati mereka. Wong dijemput untuk ngaji kok malah dibunuh. Namanya kan muta'ammidan, membunuh dengan sengaja. Atau seperti suatu kaum yang datang ke Rasulullah dalam keadaan sakit, kemudian mereka diizinkan minum susu onta untuk berobat. Ketika sembuh, malah yang jaganya onta dibunuh. Ontanya digawa. Ini kan sengaja. Maka kemudian mereka dihukum, dikejar, ditangkap dan dihukum. Fajazauhu, maka hukumannya, balasannya jahannam, khalidan fiha, mereka kekal di dalam. Wa ghadiballahu, Allah memurkai alaihi atasnya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'addalahu, Allah menyediakan untuknya azaban aziman, siksaan yang besar. Inilah yang Rasulullah pernah sampaikan, kalau 2 orang mukmin menghunus pedang, antara yang membunuh dengan yang dibunuh masuk neraka. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Sahabat kan bertanya, Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka wajar, yang dibunuh kok ikut masuk neraka? Apa jawaban Rasulullah? Karena niatnya sama, hanya keduluan. Jadi pedangnya sampainya dia duluan. Ini yang dicontohkan oleh Habil ketika mau dibunuh oleh kakaknya, dia kan tidak ngelawan, Pak. Dia menyampaikan kepada kakaknya, qala la imbasatta yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuh. Sehingga jangan sampai sesama muslim itu gara-gara perbedaan pendapat terus peteng-tengan, urate pada ndongol ning gulu gede-gede. Wis kaya kowe nuli tangane mengepal, ngadeg nuli pak. Wong ngerpak sijine mati, sijine ora mati, neraka semua. Belum hukuman negara ya, Pak. Begitu bek dijotos ternyata wongnya lagi jantungan, takdirnya mati pisan. Bek langsung serangan jantung mati. Ya wis digawa beli. Ya, 10 tahun lah di penjara ya, Pak. Mulanya nganggur lagi jengkel, kagian ta'awud.
Yang kedua, hindari berdebat. Kan kalimatnya wajadilhum, bukan wajadilkum. Berdebatlah dengan mereka yang tidak beragama Islam, bukan wajadilkum, berdebat di antara kalian. Pengajian kau ngundang ustadznya 3, materinya 1, tapi suruh menjelaskan dengan perspektif yang berbeda. Ini suatu gelut dengan apa? Jamaahnya nonton ngeproke terus kayak we pada karo selese telu dagangane siji, silakan tawarkan dengan cara berbeda. Selese gelut tuh ya telu, sing pantuku bubar kabeh aja turusi, kan begitu. Jadi jangan suka nanggap orang untuk berdebat. Kalau ada perbedaan ya biarkan saja, saling menghormati. Berbeda pendapat itu biasa. Wong beda pendapatan saja ya biasa. Ya. Jari tangan kita aja berbeda. Coba kalau jempol semua, kan ya angin. Hebat. Sing diacungna 5-5 nih kan hebat. Jempol kabeh sih kan gitu. Ada jempol, ada telunjuk, ada tengah, ada manis, ada kelingking, itu semua berbeda. Dan karena semuanya saling menghormati, kompak, maka kalau kita suruh nurut, yo mangan, siap, gitu kan? Lengko sabungkus 5 menit peragat, itu karena kompak jendike. Coba jendike ora kompak Bapak Ibu, mam lengko sabungkus masa peragat beli saminggu, pejet siji-siji segane kayak kapan peragat. Ora gelem kayak sih. Ora pan batiran demo kan. Wong tangan nggak berbeda, saling menghormati kan. Ya. Angger jempol kabeh pan ngupil bimen ora sedeng irungnya. Ini kita belajar dari ciptaan Allah, jari-jari tangan kita berbeda tapi kompak. Karena kompak hal-hal besar bisa dilakukan. Tanda tangan yang gampang aja kalau jarinya ndak kompak orang bisa kok Pak. Nyekeli pulpennya primen. Orang bisa. Nah, jadi kalau ada perbedaan pendapat ya biarin. Lana a'maluna walakum a'mal. Aja bagaimana debat, kayak orang debat kayak untune gatel, orang debat untune gatel. Pengen nantang wong bae debat mana. Cari apa? Nanti keputusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Maidah kan ada ayat walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan kalian satu umat, bersatu. Tetapi oleh Allah dibiarkan sebagai ujian. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Diuji supaya kita berlomba-lomba untuk melakukan yang baik. Kemudian nanti dikembalikan kepada Allah oleh Allah, fa'unabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun. Allah yang akan memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan ketika itu. Khawatirnya di dunia peteng-tengan, begitu maju kepada Allah diomongi salah kabeh kan. Jadi kayak bocah cilik sekolah, kon jawabannya apa? Nyong tak A, kon si B, kon salah B, salah. Bareng dikoreksi gurune salah kabeh, jebule jawabannya C. Aduh, wis kadung tukaran jebule salah kabeh. Itu gambarannya begitu ya. Kemarahan itu akan membuat jiwa kita tidak terkendali. Kalau jiwanya tidak terkendali, maka anggota badan bisa berbahaya terhadap diri maupun orang lain. Kendalikan diri. Karena memang setan senang kalau ada orang tukaran, apalagi sampai melakukan pembunuhan. Selesai sampai ayat 93. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.